Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhlisin dari mahasiswa Setik Kendal semester 2 dengan mata kuliah komputer. Dan saya akan menjelaskan tentang definisi komputer dan manfaat komputer, yang mana tugas ini diberikan oleh Bapak dosen Bapak Muhammad Sukron. Pengertian komputer itu sendiri adalah sebagai alat penghitung. Itu pada zaman masanya adalah alat penghitung. Kemudian pada era sekarang komputer itu definisinya adalah bisa digunakan untuk menginput data atau pengolahan data dan menyimpan informasi, yang mana komputer itu terdiri dari software atau sistem dari komputer itu sendiri. Kemudian ada hardware, yang mana hardware itu yang bisa kita sentuh atau sebagai perangkat keras. Manfaat dari komputer itu ada beberapa hal. Di antaranya adalah menjadi sebuah teknologi informasi. Kemudian juga bisa digunakan untuk sarana belajar, sarana hiburan, komunikasi, juga bisa digunakan untuk mempercepat pekerjaan, juga bisa digunakan untuk sebuah pengendali atau pengontrol dari sebuah pekerjaan. Oke, yang pertama, jadi ada komputer itu gunanya adalah sebuah untuk alat informasi. Jadi di era sekarang berita-berita informasi, seperti contoh misalkan kita akan mencari sebuah pekerjaan, contoh lagi kita mendapat berita, baik itu berita tentang mungkin politik, sepak bola, atau sport atau yang lainnya, juga bisa kita akses menggunakan komputer itu sendiri. Misal kita mencari berita tentang politik, kita bisa menggunakan smartphone. Dengan bantuan jaringan internet, kita bisa cepat mengetahui informasi yang valid tentang berita tersebut. Kemudian komputer bisa digunakan untuk sarana belajar dan mengajar. Pada era tahun 2009-2020, komputer rame-ramenya digunakan untuk sarana belajar dan mengajar. Salah satunya menggunakan aplikasi mungkin Zoom atau mungkin Classroom dan lain sebagainya. Di situ jadi murid bisa mengerjakan beberapa tugas yang diberikan oleh seorang guru. Itu yang kedua adalah sarana belajar dan mengajar. Kemudian komputer di era sekarang sudah bisa digunakan untuk sarana hiburan. Seperti halnya kita akan mendengarkan musik, kita bermain game, atau menonton film. Itu kita bisa dimudahkan dengan adanya komputer tersebut, baik melalui handphone atau melalui laptop, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga digunakan untuk sarana bisnis. Sekarang beberapa pasar online shop di Indonesia itu sudah sangat banyak sekali. Seperti halnya mungkin yang sudah resmi, yaitu ada kalanya Shopee, Lazada, baik dan lain sebagainya lah. Bisa juga melalui marketplace. Jadi jikalau kita mau berbelanja itu tidak usah repot-repot kita pergi ke pasar dan lain sebagainya. Bisa juga kita langsung membuka HP dan beli belanja lewat HP itu tadi. Ataupun jika kita akan berdagang, kita tidak usah repot-repot membeli ruko dan lain sebagainya. Kita bisa cukup lapak menjual dagangan kita pamerkan melalui sosmed, kita iklankan, dengan kita mudah bisa memperjualkan barang dagangan kita. Itu yang selanjutnya bisa digunakan untuk sarana berbisnis. Kemudian komputer itu tadi bisa digunakan untuk sarana komunikasi. Jadi di era zaman dulu dan sekarang komunikasi itu sudah melalui evolusi yang sangat
sangat cepat ya. Dulu kalau mau berkomunikasi harus bertemu, harus bersilaturahim, atau kalau tidak bisa melalui surat menyurat dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang sarana komunikasi bisa dimudahkan dengan adanya komputer, meskipun jarak kita itu jauh, luar kota, luar daerah, sampai luar negeri itu bisa. Contohnya melalui video call, contohnya lagi melalui pesan chatting, baik menggunakan WA, Messenger, atau Instagram, itu bisa. Kemudian manfaat dari komputer adalah untuk mempercepat pekerjaan. Jadi adanya komputer, jadi file-file yang tadinya menumpuk di meja itu bisa kita simpan dengan mudah dengan menggunakan komputer itu tadi. Sarana mempercepat pekerjaan yang lainnya yang tadinya itu kita harus mengetik atau dengan menulis, dengan adanya komputer kita kadang cukup copy paste itu bisa sangat mudah sekali. Kemudian yang selanjutnya, mungkin ini yang penjelasan dari saya manfaat komputer yang terakhir, ada sebuah pengendali atau pengontrol. Contohnya di sebuah pabrik atau perkantoran, jadi dengan komputer itu bisa membantu mengontrol para pekerja. Contoh yang absen berapa, yang hadir berapa, terus mulai kerja jam berapa, selesai jam berapa, itu bisa dengan dikontrol dengan komputer itu tadi. Ya mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak dosen yang sudah memberikan tugas kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.